Michio Suzuki, sang pendiri Suzuki, lahir di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang pada tanggal 10 Februari 1887. Ia terlahir sebagai seorang anak petani kapas Jepang. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan pekerja keras. Saat masih belia, dia pernah bekerja sebagai tukang kayu. Mentalnya sudah dididik menjadi sosok tangguh dan jauh dari kata pemalas. Pada tahun 1909, saat berusia 22 tahun, Michio Suzuki berhasil menciptakan alat tenun kayu yang dioperasikan menggunakan pedal. Alat tenun tersebut dijual dan Suzuki Loom Works akhirnya didirikan. Perusahaan tersebut terus berkembang, banyak pesanan yang masuk dan Michio Suzuki kemudian mengembangkan mesin ciptaannya untuk industri sutra. Seiring berkembangnya dan membesarnya nama Suzuki, Michio Suzuki meninggal pada tanggal 27 Oktober 1982 di tempat kelahirannya. Latar belakang dan perjalanan Suzuki. Suzuki merupakan produsen otomotif di dunia yang memproduksi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, mesin tempel, kursi roda listrik. Suzuki terus berkembang dan memperluas bisnisnya ke industri otomotif. Hingga kini, Suzuki dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai produsen otomotif ternama dengan produk-produk berkualitas dan bernilai tinggi. Nama pabrikan ini pun berasal dari nama belakang sang pendiri, Michio Suzuki, pada tahun 1909. Lahir sebagai anak dari petani kapas tradisional Jepang, Michio Suzuki pun menciptakan alat tenun kayu saat usianya 22 tahun. Laris manis di pasaran, nama ini berkembang dengan didirikannya Suzuki Loom Manufacturing Company pada 15 Maret 1920. Pada tahun 1947, Suzuki memutuskan untuk beralih fokus bisnis ke bidang kendaraan bermotor berkat gelombang industri yang tiba di seluruh Jepang. Ditandai dengan munculnya Power Free yang kemudian menjadi produk sepeda motor pertama sejarah Suzuki pada tahun 1952. Pada tahun 1954, Suzuki mengubah namanya menjadi Suzuki Motor Co. Ltd. dan meluncurkan motor pertama mereka, Koleeda. Setahun berikutnya, Suzuki mulai membangun mobil pertamanya, Suzulight. Namun diketahui bahwa Suzulight bukan murni karya Suzuki sepenuhnya. Suzuki menggunakan platform model mobil Eropa, Austin 7 Lansiran 1922 sampai 1929. Hasil dari pengembangan Suzuki, Suzulight hadir dengan bobot yang lebih ringan dengan wujudnya bak mobil perkotaan atau sedan berbadan kompak. Suzulight hanya berbobot 500 kg. Saat ini Suzuki telah menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dengan lebih dari 45.000 pegawai, 35 pabrik di 23 negara dan 133 distributor di 192 negara. Selain mobil dan motor, perusahaan yang berkantor pusat di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang ini juga memproduksi ATV. Suzuki mulai masuk pasar Indonesia. Suzuki memulai bisnisnya di Indonesia pada tahun 1970 dengan memproduksi dua model kendaraan roda 2, yaitu A100 dan FR70. A100 bahkan dijuluki motor Pak Pos karena digunakan oleh pengantar surat Pak Pos untuk mengantar surat ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1976, Suzuki mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan memproduksi dua model kendaraan roda 4, yaitu kendaraan niaga Carry ST10 dan kendaraan penumpang Front. Suzuki telah berkembang menjadi produsen otomotif dengan kantor pusat di Pulau Gadung, yaitu sebelumnya merupakan pabrik perakitan serta 4 pabrik di Cakung yang memproduksi transmisi dan mesin untuk kendaraan roda 2.
Tambun 1 sebagai pabrik perakitan sepeda motor, Tambun 2 sebagai pabrik perakitan mobil. Hingga tahun 2019, Suzuki telah memproduksi lebih dari 11 juta unit sepeda motor dan 2,5 juta unit mobil untuk pasar domestik dan mancanegara. Sejarah Suzuki dari masa ke masa. Pada tahun 1920, Suzuki memperluas perusahaannya dan mendirikan perusahaan manufaktur alat tenun Suzuki. Pada tahun 1952, Suzuki melakukan perubahan bisnis dan meluncurkan kendaraan pertamanya, yaitu Power Free. 1954, Suzuki mengubah namanya menjadi Suzuki Motor Co. Ltd. dan meluncurkan motor pertama mereka, Koleda. 1955, Suzuki meluncurkan mobil sedannya yang pertama, Suzu-like. 1968, Suzuki meluncurkan mobil pertamanya di Indonesia yaitu Front. 1970, PT Indohera Steel dan Engineering Company sebagai agen tunggal untuk sepeda motor Suzuki mulai memproduksi dan menjual sepeda motor A100 dan FR70. 1976, Suzuki meluncurkan mobil Suzuki Carry ST10 yang dijuluki Suzuki Truntung karena suara mesinnya yang terdengar seperti nama julukannya. 1979, Suzuki meluncurkan mobil ikoniknya yang dijuluki Jimmy Jangkrik, Jimmy L180. 1985, dibangun PT Suzuki Engine Industry sebagai perusahaan yang memperoleh mesin untuk motor dan mobil Suzuki di Indonesia. 1991, semua perusahaan Suzuki Indonesia berada di naungan PT Indomobil Suzuki Internasional. 2004 sampai 2005, Suzuki memperkenalkan model mobil baru APV dan di tahun 2005 mulai mengekspornya. 2009, PT Indomobil Suzuki Internasional berganti nama menjadi Suzuki Indomobil Motor. Tahun 2012, Suzuki meluncurkan mobil perpaduan antara MPV dan sedan yaitu Suzuki R3. Tahun 2013, Suzuki memperkenalkan model baru mobil kategori kendaraan bermotor roda 4, hemat energi dan hemat terjangkau, Karimun Wagon R. Tahun 2016, Suzuki memperkenalkan model mobil baru SK4 S-Cross dan memperkenalkan model sepeda motor baru All New Satria F150. Pada tahun 2017, Suzuki meluncurkan mobil crossover kecil yaitu Suzuki Ignis dan memperkenalkan dua model sepeda motor baru yaitu GSX R150 dan GSX S150. Tahun 2018, Suzuki memperkenalkan dan mulai mengekspor model mobil baru All New R3 dan model sepeda motor baru Next2 dan GSX 150 Bandit. Dan pada tahun 2019, Suzuki meluncurkan 4 model mobil baru All New R3 Suzuki Sport, New Carry Pickup, Jimny, dan New Baleno. Sejarah manajemen. Michio Suzuki, si anak petani kapas yang menjadi pembisnis otomotif raksasa. Di balik sebuah perusahaan besar Suzuki, ada sosok luar biasa yang merintisnya dari nol. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mencapai suatu puncak kesuksesan. Jatuh bangun, gagal berkali-kali pun menjadi bagian dari proses itu sendiri. Hal inilah yang juga dialami oleh Michio Suzuki. Terlahir sebagai anak petani kapas. Ia lahir sebagai seorang anak petani kapas. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan pekerjaan keras. Saat masih belia, dia pernah bekerja sebagai tukang kayu. Mentalnya sudah dididik menjadi sosok tangguh dan jauh dari kata pemalas. Jiwa bisnis dan wirausahanya pun sudah ada sejak kecil. Ekspansi bisnis karena permintaan pasar yang terus meningkat.
Pada tahun 1920, Michio Suzuki memperkenalkan bisnisnya di bursa saham untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Ekspansi bisnis pun dilakukan. Michio Suzuki membutuhkan modal yang lebih besar. Akhirnya, Suzuki Loom Manufacturing Company atau Suzuki Jidosa Kogyo didirikan. Perusahaan ini yang nantinya menjadi cikal bakal Suzuki Motor Company yang dikenal. Alat tenun berkualitas tinggi yang diekspor oleh Suzuki Loom Manufacturing Company bisa tahan lama dan awet dalam waktu yang lama, sehingga lama-kelamaan permintaan pasar akan alat tenun yang baru pun berkurang. Di sini Michio Suzuki mulai putar otak. Ia pun kemudian memiliki gagasan untuk memproduksi yang lain, bukan hanya mesin tenun saja. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Jepang kemudian menjadi negara yang mendominasi pasar sepeda motor dunia. Permintaan pasar akan kendaraan bermotor meningkat tiap tahunnya. Ada 20.000 kendaraan yang diimpor ke Jepang. Jumlah tersebut ternyata belum memuaskan pasar, khususnya permintaan pasar akan kendaraan kelas ringan dengan harga yang murah. Disinilah Michio Suzuki kemudian menemukan sebuah celah. Suzuki membuat prototipe mobil pertama pada tahun 1938. Suzuki akhirnya menetapkan langkah pertamanya, yaitu membuat prototipe mobil pertama yang mengacu pada mobil Austin Stephen. Sebuah Austin Stephen dibeli dari Inggris. Tim riset Suzuki kemudian langsung mempreteli dan mempelajarinya. Beberapa bulan kemudian, sebuah replika dari mobil 737cc buatan Inggris tersebut berhasil dibuat. Suzuki terus mengembangkan inovasi dan terobosan terbarunya. Inovasi dan terobosan terbaru terus dikembangkan. Setelah sepeda motor The Power Free sukses, Suzuki kemudian membuat Diamond Free yang lain merupakan produk pengembangan dari The Power Free. Metrik SWOT Stretch 1. Suzuki memiliki jaringan distribusi kuat dengan jumlah outlet yang banyak. 2. Memiliki struktur biaya rendah yang memberikan keunggulan dalam persaingan. 3. Memiliki posisi keuangan yang kuat dengan keuntungan positif yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. 4. Memiliki tenaga kerja terampil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. 5. Memiliki kehadiran yang kuat di media sosial. Opportunity. Pertama, pengguna internet meningkat di seluruh dunia. E-commerce juga berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet. 2. Pendapatan rumah tangga meningkat dan begitu pula belanja konsumen. Inflasi ekonomi diperkirakan masih rendah. 3. Pertumbuhan ekonomi dan layanan yang ramah lingkungan. Pemerintah menawarkan subsidi untuk ini. 4. Suku bunga rendah yang memberikan peluang investasi untuk proyek-proyek besar. Weakness. Pertama, sebagian besar properti yang digunakan oleh Suzuki adalah properti sewa dan biaya sewa harus dibayar. 2. Jumlah pengeluaran yang rendah untuk penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan kompetisi. 3. Memiliki tingkat pergantian karyawan yang tinggi dengan motivasi dan semangat kerja karyawan yang rendah. 4. Memiliki masalah likuiditas dan rasio cepat yang rendah. Tingkat aset lancar kurang dari kewajiban lancar. Ini juga menghadapi arus kas. Stretch. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru yang masuk ke pasar. 2. Nilai tukar telah didevaluasi. 3. Harga bahan bakar yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir membuat input menjadi mahal. 4. Persaingan dalam industri semakin meningkat. 5. Lebih banyak produk pengganti sekarang tersedia. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PT Suzuki Indomobil Motor atau SIM merupakan perusahaan di bidang otomotif yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia karena kualitasnya yang baik. 2. Bahkan PT Suzuki Indomobil Motor menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia dengan lebih dari 45.000 pegawai, 35 pabrik di 23 negara, dan 133 distributor 192 negara. 3. Perusahaan ini juga memperoleh beberapa penghargaan dari institusi
terpercaya di Indonesia. Di antaranya adalah produk Suzuki mendapat beberapa penghargaan dari media nasional. Saran: 1. Suzuki harus meningkatkan produk yang lebih berdaya tahan tinggi atau good quality. Kedua, menambah produk yang lebih bervariasi dan ekonomis. 3. Lebih meningkatkan promosi yang inovatif. 4. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang menunjang layanan purna jual. 5. Memudahkan dalam hal